Izin memperkenalkan diri, nama Febriansyah Prodi Akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pengertian badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan di mana manusia perorangan dapat bertindak dalam hal hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lain. Dua syarat-syarat berdirinya suatu badan hukum: terdapat harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi orang-orang yang terlibat dalam badan atau perkumpulan tersebut. Dua, ada yang dicapai oleh badan atau perkumpulan tersebut. Tiga, terdapat kepentingan yang dimiliki secara bersama oleh sekelompok orang yang menjadi bagian dari badan atau perkumpulan tersebut. Jenis badan hukum terbagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik. Badan hukum publik adalah pada badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk kepentingan publik atau negara. Badan-badan hukum ini merupakan bagian dari badan-badan negara dan diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dua, badan hukum privat. Badan hukum privat atau badan hukum keperdataan merujuk pada bagian hukum yang dibentuk oleh kepentingan individu, badan swasta, dan didirikan oleh individu-individu sesuai hukum yang berlaku secara sah dan tujuan teori tertentu. Teori badan hukum. Satu, teori fiksi. Teori fiksi dipelopori oleh Friedrich Erwin Schäfer pada tahun 1779 sampai 1861. Menurut teori ini, badan hukum hanya diciptakan oleh negara. Dua, teori kekayaan bertujuan. Teori ini dipelopori oleh Jack. Menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum, namun ada kekayaan permanen yang terikat pada tujuan tertentu yang disebut badan hukum. Bentuk-bentuk badan hukum: perhimpunan yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang dengan tujuan memperkuat kedudukan ekonomi, memelihara kebudayaan, mengurus soal sosial, dan sebagainya. Persekutuan orang yang Gemeinschaft yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik sejarah seperti negara, provinsi, kabupaten, dan desa. Tugas-tugas badan hukum: satu, melakukan kegiatan usaha atau bisnis seperti produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa. Dua, menjalani hubungan dengan pihak lain baik dalam bentuk kontrak maupun non-kontrak seperti kerjasama dengan perusahaan lain atau pemerintah. Segitu saja hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan sebagainya, saya mohon maaf.